Perhatian, konten ini berbau kajian tasawuf. Dibutuhkan pemahaman tingkat lanjut untuk bisa memahaminya. Bagi yang sudah siap, mari kita simak. Bagi umat Islam, setelah 1400 tahun, keyakinan dalam beragama harus di-upgrade. Ada fase kita percaya, misalnya, manusia adalah makhluk materi. Namun, ada pula fase yang harus kita tempuh lebih lanjut, untuk sampai pada keyakinan, bahwa kita adalah makhluk spiritual. Kita bukan sekedar Adam atau tanah, tapi juga iblis atau api, sekaligus malaikat atau cahaya. Meyakini diri sebagai seonggok tanah, tidak akan membawa kita kepada Allah. Merasa diri sebagai api, hanya membuat hidup panas, gundah dan gelisah. Kita harus sampai pada pengetahuan yang meyakinkan, bahwa kita semua adalah makhluk cahaya, atau buruk. Makhluk yang mampu terbang sampai ke dimensi, di mana Allah dapat disaksikan wujud keberadaannya. Hanya sebagai makhluk cahayalah, kita bisa kembali kepadanya. Awalnya dipercaya, manusia tercipta dari tanah. Namun, itu pengetahuan lama, atau orang pengetahuan awam, maupun pengetahuan anak-anak, dan pengetahuan kaum lahiriah. Yaitu kaum yang hanya mampu menjangkau pengetahuan, terhadap objek-objek kasat semata. Itu pengetahuan umat Islam level TK, SD, SMP, dan SMA. Kalau sudah kuliah, apalagi sudah S3, pengetahuannya sudah beda. Sudah lebih cerdas. Namun, Islam juga agama untuk semua kelas. Al-Quran mengakomodasi keyakinan orang awam. Banyak ayat menyebutkan, manusia tercipta dari tanah atau tin, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam, atau syolsholin min hamain masnun, dari saripati air yang hina atau ma'in mahin, lalu nutfah. Seterusnya, menjadi alaqoh atau segumpal daging, kemudian jadi mudghoh atau tulang belulang, dan kemudian dibungkus kulit sampai memiliki bentuk sempurna. Semua itu, elemen material. Ini agama dalam kajian atomik, yang meyakini materi sebagai partikel dasar manusia dan alam semesta. Ini wilayah fisika klasik, yang doktrin-doktrinnya sangat berjaya sampai awal abad 20. Tokoh utamanya Isaac Newton dari Inggris, yang semua teorinya mendukung keberadaan materi sebagai wujud primer alam semesta. Sebelumnya, di era kuno Yunani, juga ada Demokritos, pemikir mazhab atomisme. Di barat, keyakinan manusia dan alam semesta adalah makhluk materi, menjadi sebab musabab lahirnya mazhab materialisme. Prinsip dasarnya, bahwa tidak ada yang lebih tinggi dari materi. Di dunia Islam, ide-ide materialistik melahirkan kaum lahiriah, yang fokusnya hanya pada wujud tekstual dan lahiriah ibadah. Kalau ada pengayaan pada dimensi lebih halus dari agama, itu dilabeli syirik dan bid'ah. Memang, di tengah umat ini ada praktik-praktik perdukunan. Tapi, mereka tidak bisa membedakannya dengan amaliyah irfan. Kaum lahiriah, cenderung mewarisi praktik fikih, dan doktrin-doktrin material fisikal dari Al-Quran dan Sunnah. Sementara, ketika secara saintifik diajukan pertanyaan lebih lanjut, tanah tercipta dari apa, maka, pemahaman agama akan menjadi lebih meningkat. Tidak terhenti di bumi, juga tidak serta-merta lompat ke langit. Menjawab ini, Anda harus meminjam ilmu fisika modern. Termasuk fisika kuantum, yang mulai mendapat tempat sejak pertengahan abad 20. Kuantum fisik membuktikan, bahwa atom bukan substansi terkecil dari materi. Selain proton dan neutron yang menjadi pembentuknya, ada partikel lain yang menyusun atom. Yaitu cahaya, atau quark. Materi atom, tersusun dari gelombang energi atau pusaran cahaya. Jadi, kita manusia atau bahkan seluruh alam semesta ini, adalah sesuatu yang sebenarnya tersusun atau tercipta dari cahaya, bukan dari tanah. Tanah atau serta semua unsur alam dan mineral, itu semua tercipta atau terbentuk dari cahaya. Setidaknya itulah temuan fisika modern. Segala sesuatu yang ada di alam semesta, tercipta dari cahaya. Dan cahaya bukanlah materi, melainkan energi, yang tidak dapat dimusnahkan, namun dapat berubah dari satu wujud ke wujud lainnya. Artinya, kita bukan makhluk materi yang akan mengalami kematian. Kita adalah makhluk cahaya, yang abadi, yang dapat menjadi apapun. Yang dapat pindah alam dengan kecepatan tinggi, melakukan teleportasi, transmutasi, Isra Miraj dan berbagai mukjizat, serta kekeramatan kuantumik lainnya. Memang ada sisi materialitas pada diri kita.
Tapi itu semua wujud mungkin, atau mungkinul wujud, yang tercipta akibat gerak substansial cahaya atau gerak tawaf pusaran kuark. Wujud absolut kita pada dimensi yang bisa diamati sekarang, adalah cahaya. Temuan saintifik ini, membuktikan kebenaran lebih lanjut dari konsep-konsep Al-Quran, yang menjelaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini tercipta dari cahaya. Allahu nuru samawati wal ardi. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Hanya saja, cahaya itu bertingkat-tingkat. Artinya, wujud kuantum dari cahaya yang ada dalam diri kita, bergradasi dalam tingkatan yang lebih halus dan tinggi lagi. Dengan kata lain, belum semuanya bisa diamati. Fisika hari ini, hanya mampu mengobservasi wujud cahaya pada level dasar. Selebihnya terlihat kosong atau gaib. Namun secara konseptual, Al-Quran memberi petunjuk, bahwa yang disebut kosong atau void itu, tidaklah benar-benar kosong. Masih ada makom-makom atau gradasi dari cahaya sampai kepada level tertinggi, yaitu Allah itu sendiri. Adalah tugas fisikawan abad selanjutnya, untuk membuktikan tingkatan cahaya secara lebih lanjut, sampai laboratorium Fakultas MIPA benar-benar menemukan wajah Allah. Tidak hanya manusia yang tercipta dari cahaya, alam semesta juga begitu. Karena semuanya adalah alam cahaya, tentu sebagai cahaya, ia punya spektrum atau gradasi yang bertingkat. Artinya, alam cahaya ini hanya ada satu, tunggal, atau ahad. Hanya dimensi atau gradasi penampakan yang berbeda. Jadi, kalau kita ingin bertemu Allah, itu bukan perjalanan spasial keluar angkasa. Sebagaimana diceritakan Hamzah Fansuri saat melayat ke Baitullah. Ketika itu, Hamzah Fansuri di dalam Makkah, mencari Tuhan di Baitul Ka'bah. Dia tidak menemukan Tuhan di bangunan fisik. Anda yang sudah 10 kali bolak-balik naik haji juga sama. Tidak pernah ketemu Allah di padang Arab manapun. Sebab, itu semua ritual simbolik. Perjalanan menuju Allah yang sesungguhnya, adalah dimensional journey. Jalaluddin Rumi, menyebutnya sebagai perjalanan dalam diri, the journey within. Hamzah Fansuri melanjutkan, dari Barus ke Kudus terlalu payah, akhirnya ditemukan di dalam rumah. Tuhan, justru ditemui saat pulang, dalam rumah, atau dalam dirinya sendiri. Perjalanan kembali kepada Allah, adalah perjalanan dari satu makom cahaya ke makom cahaya lain, dari wujud keberadaan kita. Atau biasa disebut, sebagai perjalanan mati sebelum mati. Perjalanan mematikan satu dimensi dari diri kita, lalu menghidupkan dimensi kita yang lain. Karena kita makhluk cahaya, perjalanan ini mudah saja. Hanya perlu tahu metodologi saliknya. Tidak akan lahir seorang salik, tanpa menempuh jalan suluk. Suluk adalah sebuah metode pembersihan dan pemurnian jiwa, yang tidak dapat dipelajari di buku manapun, dan atau pada cerita-cerita apapun, tetapi dipelajari melalui perjalanan jasmani dan ruhani atas bimbingan langsung oleh si pemilik agama, yaitu Allah. Kalau kita kuasai, kita bisa menembus petala langit dan bumi, yang notabenenya juga dimensi cahaya. Bahkan, jika benar-benar larut, atau mengalami penyatuan dengan dimensi cahaya yang lebih tinggi, atau yang disebut Ruhul Kudus, atau cahaya di atas cahaya, kita bisa berada di mana-mana, mengalami mukasyafah yang luar biasa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, mengikuti dan menaati batas-batas yang ditentukan syariat dalam bertasawuf, merupakan faktor utama dalam memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Karenanya, hendaknya para salik berhati-hati dan waspada, selama proses bertasawuf ria. Siapapun yang mengklaim dirinya telah sampai pada puncak tertinggi tasawuf, sampai hakikat, tetapi di saat bersamaan dia tak mengindahkan jalur-jalur syariat, maka sesungguhnya, jalan yang ditempuh adalah semu dan palsu. Apapun alasannya, karena arti syariat ataupun hakikat yang sebenarnya, adalah penghambaan yang hak kepada Allah. Oleh karena itulah, tasawuf menekankan pentingnya proses mujahadah. Sebab, segala sesuatu ada dalam diri. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Semua ada di sana. Di sana terdapat tanah atau Adam, yang tercipta dari pusaran kuark atau cahaya. Baik tidaknya si Adam, makrifat atau tidaknya manusia, tergantung pada proses pengolahan cahaya atau ruh, atau asma Tuhan dalam dirinya. Karena cahaya adalah penggerak elemen materi, saya menyebutnya sebagai ruh atau jiwa, atau wujud substansial manusia, sesuatu yang ditiup, berhembus, hidup, atau bergerak secara alamiah dalam diri kita. Dulu, manusia dipercaya tercipta dari tanah.
Sekarang, keyakinan semacam ini bukan ditolak, tapi harus di-upgrade. Sebab, Islam yang hakiki adalah Islam metodologis atau thorik. Yaitu ada jalur pembuktiannya. Yaitu Islam yang bergerak sesuai spirit dan ilmu pengetahuan zaman. Kalau ilmu alam dan biologi 1400 tahun silam tidak kita upgrade, keislaman kita akan ketinggalan dinamika sains dan pengetahuan. Kalau masih berkutat dengan pengajaran teks kitab-kitab klasik sebagai satu-satunya kebenaran, kemungkinan kita akan terus stagnan. Semua itu tetap diperlukan sebagai basis pengetahuan, namun harus di-upgrade. Bukan bertujuan merubah Al-Quran, tapi meng-upgrade cara kita memahami Al-Quran. Kurun 1400 tahun itu sudah terlalu lama. Tafsir-tafsir klasik perlu direvitalisasi. Sudah berapa nabi yang seharusnya diutus untuk kembali memberi petunjuk kepada manusia. Tapi kita sudah tidak punya nabi lagi. Namun mujaddid atau imam, wali, ulama, leader dalam kualitas serupa dan tujuannya juga untuk memperbaharui atau meng-upgrade pemahaman dan metodologi beragama harus selalu ada. Karena itu, istilah kembali ke sunnah perlu diwaspadai. Jangan sampai kembali membawa Islam pada kejumudan tekstual atau kepada peniruan fisikal semata. Itu budaya materialistik. Gerak hijrah yang harus kita perkuat adalah gerak cahaya atau ruhaniyah, gerak yang membuat kita semua mampu kembali bersua dengan Allah sejak hidup di dunia. Hanya dengan gerak cahaya, umat Islam mampu kembali menemukan berbagai kecerdasan substansial, atau wahyu, atau ilham, sesuai konteks zaman. Karena manusia adalah makhluk multidimensi, pada level sederhana, kita ini Adam. Murni tanah. Kalau memilih hanya menjadi makhluk tanah, kita akan kembali ke zaman purba. Hidup secara natural, tanpa peradaban sama sekali. Namun, di dalam tanah ada berbagai unsur emosi, yang membuat kita menjadi lebih manusiawi. Termasuk unsur api, yang terkadang suhunya meninggi, sehingga manusia jadi angkuh, gelisah, dan was-was. Maka jangan suka menunjuk orang lain sebagai iblis. Sebab, iblis adalah diri kita sendiri. Untuk itu perlu mujahadah, agar iblis ini bisa dilawan atau dikontrol. Seperti kata Nabi, musuh paling nyata dan paling besar, adalah iblis dan setan, dan itu ada dalam dimensi panas atau api pada diri kita. Mana ada makhluk lain? Kitalah iblis dan setan, yang suka melawan Allah itu, yang dalam aneka cerita digambarkan bertanduk, berjiwa fasik, dan buruk rupa. Wujud ruhaniyah kita yang suka membangkang Allah, memang begitu. Lalu, pada wujud ruhaniyah lebih tinggi, kita adalah cahaya. Apalagi ketika cahaya ini telah disucikan, atau telah mengalami proses tazkiyatun nafs, energi cahaya atau akhlaknya menjadi lebih positif dan berpower. Di sini kita bisa paham, sebenarnya malaikat itu siapa. Malaikat adalah sosok yang mampu berbicara atas nama Allah, dan yang keluar dari mulutnya adalah wahyu semua. Malaikat adalah wujud yang bisa terbang sampai ke langit, atau gradasi cahaya ketujuh. Malaikat adalah makhluk yang suci dan maksum. Malaikat adalah figur yang kolbunya terus bertasbih atau berzikir pagi dan petang kepada Allah. Siapa dia? Dialah Nur Muhammad dan orang-orang yang mewarisinya, yaitu orang dalam dimensi cahaya. Maka benarlah, Allah telah menciptakan kita dalam dimensi yang sempurna. Kita makhluk tertinggi, tercipta dalam rupanya. Kita bisa memilih menjadi apa, menjadi binatang atau makhluk yang melata bumi, menjadi iblis atau api pembangkang, atau menjadi malaikat atau cahaya ruhaniyah yang sangat patuh kepada Allah. Atau mungkin mau lebih tinggi dari itu? Sebab, sebagaimana dikisahkan dalam peristiwa Mi'raj, perjalanan seorang cucu Adam seperti Nabi Muhammad, bisa melampaui grade malaikat. Muhammad bin Abdullah, yang notabenenya adalah bashar atau makhluk biologis, bisa berada pada makom insan kamil, yang malaikat pun tidak bisa sampai ke sana. Pada makom face to face, atau menyatu wajah dengan Allah. Agama harus terus di-upgrade, dari dominasi mazhab material, ke mazhab cahaya. Sebab, Al-Quran itu esensinya juga bukan lahiriah kertas dan tulisan. Melainkan cahaya, yang menjadi inti dari gerak dan power. Islam pun juga begitu, wujud kita juga begitu. Kita harus sampai kepada kesadaran sains metafisis cahaya, sekaligus menguasai metodologi untuk mengaktifasi dimensi iluminatif, atau isik dari diri kita. Untuk masuk ke dimensi ini, kita tentu harus kembali belajar atau berguru.
Yang lebih urgen, keimanan kita tentang malaikat harus di-upgrade. Jangan lagi dipahami hanya dalam nama dan atribut fungsi, ataupun dalam bentuk makhluk-makhluk karikatif imajinatif atau dongeng lainnya. Wujudnya harus aktual. Agama yang benar adalah agama yang diketahui dan dialami secara pasti, seperti pengalaman para nabi.